Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Wilis Pasaribu dengan nomor NIM 0704201049. Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan dosen pengampu Bahasa Indonesia, Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan membahas tentang kutipan. Pertama, pengertian kutipan. Kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat, dihubungkan dengan kutipan ke sumber yang asli, dan ditandai oleh atau diselilingi dengan tanda kutip. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau perkokohan argumen dalam tulisan sendiri. Fungsi kutipan. Pertama, kegiatan mengutip dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. 4. Pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Kelima, menguatkan tulisan pengutipan melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan terbagi menjadi dua, kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Pertama, kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya, tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Kutipan langsung atau kutipan yang diambil seperti aslinya, tanda baca, ejaan bahasa, dan lain-lain. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kutipan langsung atau kutipan yang diambil intinya saja dan dikemukakan kembali dengan menggunakan bahasa penulis. Kutipan langsung terbagi menjadi dua. Pertama, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang lebih dari 3 baris, diberi tempat khusus tanpa tanda kutip, jarak antar baris 1 spasi, semua dicetak dengan jarak 5-7 ketukan dari margin kiri. Kutipan langsung pendek, kurang dari 3 baris, ditulis dengan di dalam teks diapit tanda petik. Kutipan tidak langsung terbagi menjadi dua. Pertama, kutipan tidak langsung panjang, lebih dari 1 paragraf, ditulis seperti teks biasa. Kutipan tidak langsung pendek, kurang dari 1 paragraf, menyatu dengan teks, dan lain-lain. Satu cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain. Terkadang seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya kemudian diikuti dengan kata dalam. Contohnya, Henry (Budianto, 2005 dibagi 17) tutup kurung menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk melakukan perencanaan dan perkontrolan sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Henry merupakan pengarang kutipan asli yang pendapatnya dikutip oleh Budianto. 2. Cara mengutip dari internet. Jika kamu ingin mengutip sebuah pendapat yang bersumber dari internet, cara yang dilakukan tidak berbeda dengan mengutip dari buku ataupun jurnal. Cukup tuliskan sumber yang berupa nama pengarang,
yang diikuti dengan tahun terbit artikel. Untuk judul artikel atau alamat ataupun URL dan waktu akses bisa kamu cantumkan di dalam daftar pusaka. Contohnya, misal kamu ingin mengutip sebuah artikel yang membahas tentang jumlah pengguna internet di Indonesia dari situs Kompas. Maka kamu bisa mengutip dengan cara seperti berikut ini. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Indonesia yang paling banyak menggunakan internet adalah yang berlokasi di Jawa, yang berlanjut disusuli oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali sampai Nusa, dan Maluku sampai Papua. Atau Fatima Kartini Bohang, 2018. Kesimpulannya, dalam mengutip sebuah pendapat, seseorang penulis harus bisa membedakan antara penulisan kutipan langsung dan tidak langsung. Dengan adanya kutipan, sebuah karya tulis yang semakin bisa dipercaya karena sumber datanya jelas. Pada prinsipnya, menulis kutipan berarti menambah daftar pusaka. Kutipan berada satu teks dengan pembahasan, sedangkan daftar pusaka memiliki halaman tersendiri. Sedangkan dengan mengetahui cara menulis kutipan, karya tulismu bisa menjadi semakin baik dan kredibel. Maka mengutip adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperkuat suatu gagasan. Tentunya dalam mengutip terdapat aturan-aturan di dalamnya, sehingga tidak bisa sembarangan dalam mengutip sebuah pendapat orang lain. Jadi, perlu pengetahuan dan pemahaman yang khusus dalam membuat kutipan dan menerapkannya ketika membuat makalah, skripsi, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah pengucapan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.